Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ardi was samawati وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد نور الذات والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وأصحابه ذوي القادات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wal ali wal ashabi amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah subuhan Masjid Al-Kiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat-nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita tidak bakal bisa kita untuk menghitungnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak bakal bisa untuk menghitungnya. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat kepada kita. Bukan hanya tatkala kita hidup di dunia, bahkan sebelum di dunia, di alam arwah Allah juga telah menghidupi, telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Kemudian di alam rahim kita juga telah diberikan anugerah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya singkat hidup di alam rahim seorang ibu hanya 9 bulan, tapi nikmat itu yang luar biasa tidak bisa kita untuk menghitungnya. Nikmat di dunia dari mulai kita lahir sampai kita nanti dikubur kembali, kita kembali kepada tanah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke liang lahat, juga kenikmatan tersebut Allah berikan kepada kita. Maka dari itu hadirin wal hadirat, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut tidak bakal bisa kita untuk menghitungnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan tatkala Allah mengumumkan, mensiarkan, memberitahukan kepada kita semuanya, kalau seandainya suatu yang diberitahukan, diumumkan ini, mesti yang diumumkan tersebut adalah suatu yang penting. Misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu di perumahan Tiban 1 ini, ya, di wilayah Masjid Al-Kiram, ada pengumuman dari masjid kepada bapak-bapak, ibu-ibu diharapkan untuk bisa datang ke masjid karena ada acara misalnya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diumumkan, mesti itu adalah suatu yang sangat penting. Dari pemerintahan juga demikian, kalau ada seandainya ada suatu yang penting mesti diumumkan kepada masyarakat. Baik itu di radio, di media, koran dan lain sebagainya, bahkan di TV-TV diumumkan. Berarti suatu yang diumumkan itu adalah yang penting. Kalau seandainya tidak penting, tidak mungkin diumumkan. Seperti halnya suatu yang tidak penting, ya, kalau diumumkan ini tidak pantas. Misalnya seorang ingin mandi, dia langsung lari ke masjid, kemudian dia ngambil mic pengumuman, saya mau mandi. Nah, ini tidak pantas karena tidak penting. Tapi suatu yang penting mesti dan biasanya diumumkan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mensyiarkan, kemudian mengumumkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa suatu yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah sangat penting. Apa isi daripada pemberitahuan tersebut? Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum.
apabila kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. La azidannakum, aku akan tambah kepada kalian nikmat yang aku berikan apabila kalian bersyukur. Wala in kafartum, dan apabila kalian kufur dengan nikmat tersebut atau tidak mau bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, inna adzabi lasyadid, maka ingatlah bahwasannya azabnya Allah sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti syukur adalah suatu hal yang penting yang mesti kita jalankan, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita menjalankan perintah tersebut, perintah yang Allah berikan kepada kita, Allah tidak tinggal diam. Allah akan memberikan balasan-balasan yang luar biasa. Bahkan Allah memberikan balasan atas apa yang kita kerjakan daripada amal soleh, bukan hanya satu, bahkan dilipat gandakan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan berlipat-lipat sampai 700 kali lipat, dan bahkan ila ad'afin katsirah, sampai kepada lipatan-lipatan yang kita tidak tahu jumlah dan hitungannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama di pagi hari ini bersyukur kepada Allah atas segala karunia, nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat yang paling terpenting yang wajib kita syukuri adalah nikmat kita dipilihnya kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nikmat yang Allah berikan sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad, pilihan Allah untuk kita ditetapkan kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad, harus kita syukuri? Karena memang kenikmatan tersebut adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling utama yang wajib kita syukuri. Karena memang tidak semua orang bisa menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Allah Musa alaihi salam, beliau pernah memohon kepada Allah untuk dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, beliau diutus menjadi nabi dan rasulnya Bani Israel. Karena beliau melihat ingin menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad, karena beliau melihat banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau, tatkala malaikat Israel datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada malaikat Israel, ya Israel, hal ji'ta zairan aw qabidan? Apakah engkau datang kepada aku wahai Israel untuk berziarah ataukah ingin mencabut nyawaku, kata baginda Nabi. Kata Israel alaihi salam, ji'tu zairan wa qabidan in adzinta. Aku datang kepadamu ya Rasulullah untuk berziarah kepadamu dan juga ingin mencabut nyawamu kalau engkau izinkan ya Rasulullah. Baginda Nabi SAW tatkala ingin dicabut nyawanya oleh malaikat Israel minta izin kepada baginda Nabi SAW. Inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau kepada kita bagaimana kira-kira? Apakah malaikat Israel izin sama kita? Tidak ada. Tidak pakai izin-izinan. Kalau ketemu di mana memang sudah ajalnya datang, dicabut oleh malaikat Israel. Waktu di masjid dia sholat, ajalnya habis, ya Allah menentukan kematiannya, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Tatkala sedang sujud, sedang baca Quran, ada juga yang sedang nongkrong di pos kamling misalnya, lagi main catur, lagi main gaplek. Kalau sudah malaikat Israel datang, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun, tidak bisa maju, tidak bisa mundur, tidak bisa tawar-menawar dengan malaikat Israel. Tapi baginda Nabi SAW tatkala ingin dicabut nyawa beliau, malaikat Israel meminta izin kepada baginda Nabi SAW. Kemudian dikatakan oleh baginda Nabi SAW, ahtaju ila Jibril, aku membutuhkan Jibril, aku pengen bicara dengan Jibril. Akhirnya malaikat Jibril datang juga bersama malaikat Israel menjumpai baginda Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, waman min ba'di, siapa yang bakal mengurus umatku kalau aku ini wafat wahai Jibril? Siapa yang bakal meluruskan umatku? Siapa yang bakal membimbing umatku wahai Jibril?
Malaikat Jibril tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau malaikat Jibril kembali kepada Allah meminta jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Absyir li habibi Muhammad, inni la akhdhuluhu an ummati." Katakan kepada kekasihku Muhammad, wahai Jibril, aku tidak akan menyusahkan dirinya karena apa yang diperbuat oleh umatnya. Kemudian dikatakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa absyir li habibi Muhammad," dan berilah kabar gembira kepada kekasihku Muhammad, "Inni haramtul jannata lil anbiya'i wa umamihim qabla an tadkhula anta wa ummatuka." Aku haramkan surga untuk para nabi dan para umatnya sebelum engkau dan umatmu masuk dalam surga terlebih dahulu, wahai Muhammad. Ini diantara keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad, bahwasannya umatnya adalah kelompok manusia, kelompok umat yang bakal melangkahkan kakinya pertama kali di surganya Allah sebelum umat-umat yang lainnya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad? Idzan taba nafsi ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Kalau begitu wahai Jibril, aku sudah tenang sekarang, aku memilih berjumpa dengan Allah. Aku memilih dicabut nyawaku agar aku bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tenang bagi Nabi Muhammad karena sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa umatnya tidak akan menyusahkan bagi Nabi Muhammad, dan juga umatnya termasuk golongan umat yang pertama kali melangkahkan kakinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga inilah yang diinginkan oleh Nabiullah Musa. Beliau ingin menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad, tapi beliau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau dijadikan nabi dan rasul kepada Bani Israel, umatnya Nabiullah Musa alaihi salam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah kita juga pada hari ini masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan bulan Rabiul Tsani, yang mana bulan kemarin alhamdulillah kita sama-sama ramai-ramai umatnya baginda Nabi Muhammad memperingati kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita kenal, kita dengar dengan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di seluruh penjuru dunia umatnya baginda Nabi Muhammad bersukaria, mereka bergembira dengan kelahiran Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Syafi'ul Musyaffa', orang yang memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita bergembira atas kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus memuliakan dan juga bergembira dengan kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan kepada umatmu wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan keutamaan yang Allah berikan, wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah yang Allah berikan, wa bidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Dan nikmat dan rahmat yang paling besar yang Allah turunkan kepada kita adalah dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis beliau, "Ana rahmatun muhda." Aku ini adalah rahmat yang Allah hadiahkan kepada kalian. Berarti sesuai, seandainya kita bergembira dengan rahmatnya Allah, dengan kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita juga mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mengamalkan perintah Allah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita kaum muslimin, Abu Jahal saja
yang mana Abu Jahal ini adalah seorang yang kafir yang telah mendapatkan stempel dari Allah Subhanahu wa taala, dinas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan di dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli neraka. Dikatakan oleh para ulama, in kana hadza kafiran jaa dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata fi kulli itsnaini yukhaffafu anhumul adzab lis-sururi bi ahmada. In kana hadza kafiran, Abu Jahal ini orang kafir, kata ulama. Jaa dhammuhu, yang telah datang berita-berita kejelekannya di dalam Al-Qur'an dengan dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli neraka. Yukhaffafu anhul adzab fi kulli itsnaini yukhaffafu anhul adzab lisururi bi ahmada. Tapi dia mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dari azabnya setiap hari Senin karena dia senang dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi. Bagaimana dengan seorang hamba yang selama hidupnya wa ma dhannu al 'abdi alladhi tala umruhu bi ahmad masruran wa mata muwahhada. Bagaimana dengan seorang hamba yang tiap hari seumur hidupnya senang dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad dan dia wafat dalam keadaan iman kepada Allah dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab sebagai orang yang kafir diringankan, apalagi orang yang muslim yang senang dengan kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Abu Lahab waktu itu tidak tahu bahwasannya keponakannya akan menjadi nabi dan rasul. Dia hanya senang dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad, keponakannya sebagai yang dilahirkan laki-laki. Ya, kalau orang Arab biasanya kalau mempunyai anak atau keponakan laki-laki, mereka bersukaria, bergembira. Sampai Abu Lahab ini membebaskan budaknya yang bernama Thuwaibah, sehingga Thuwaibah menjadi ibu susunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab senang kalau punya anak laki, tapi kalau punya anak perempuan aib bagi mereka. Sehingga apa yang terjadi? Banyak daripada orang-orang jahiliyah dulu tatkala mempunyai anak perempuan dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup, ya, dibunuh bahkan dikubur hidup-hidup. Seperti yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengubur anaknya hidup-hidup. Makanya pernah beliau radhiyallahu taala anhu tatkala menjabat sebagai Amirul Mukminin, pemimpinnya para orang-orang mukmin, khalifah, beliau pernah beristirahat di sebuah pohon, kemudian beliau tertawa kemudian menangis. Ditanya oleh pengawalnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tertawa kemudian menangis wahai Amirul Mukminin? Kata Sayyidina Umar, aku tertawa teringat dulu tatkala zaman jahiliyah aku ini membuat Tuhan, ya, membuat patung berhala dari roti. Dibikin roti, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, kemudian aku sembah, kemudian habis itu aku makan. Itu yang membuat aku tertawa, kata Sayyidina Umar. Tapi aku menangis, aku teringat dulu tatkala istriku melahirkan anak perempuan, kemudian waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab sedang berdagang ke negeri Syam. Setelah pulang mendengar bahwasannya telah lahir anak daripada beliau dan istrinya ini mendandani anaknya ini seperti anak laki-laki. Senang Sayyidina Umar karena beliau tahu bahwasanya anaknya ini laki-laki karena didandani seperti anak laki-laki. Kemana-mana diajak oleh Sayyidina Umar. Sampai sekali waktu diajak berburu oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Diajak berburu naik kuda, kemudian di tengah jalan anaknya bilang, "Bah, saya berhenti dulu mau pipis." Ternyata tatkala pipis, ya, dia turun daripada kudanya. Tatkala dia buang air kecil, ternyata buang airnya seperti caranya perempuan. Heran Sayyidina Umar, dibuka pakaiannya ternyata perempuan. Pulang ke rumah, ambil cangkul, istrinya dimarahi habis-habisan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu itu beliau belum masuk Islam, masih jahiliyah, masih belum memeluk agama Islam.
Kemudian pergi lagi dengan anaknya ke tengah padang pasir, dia gali lubang. Kemudian setelah cukup untuk mengubur anaknya, dia bilang anaknya, "Lihat, wahai anakku, lihatlah ke lubang itu ada apa." Tatkala anaknya melihat ke lubang tersebut, didorong anaknya sampai masuk ke lubang dan juga dikubur hidup-hidup oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia menyesal dan menangis tatkala mengingat di zaman jahiliyah dia telah atau dia pernah mengubur daripada anaknya tersebut. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bulan kemarin kita telah memperingati kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad yang semestinya seorang mukmin harus gembira dan senang dengan dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Maulid dikatakan, asyraqal kaunu ibtihajan biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahli al-kauni unsun lis-surur wa li ahli al-kauni unsun wa li ahli al-kauni unsun. Ya, dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa li ahli al-kauni unsun, dan seluruh penduduk alam semesta ini bergembira dengan kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad. Malaikat bergembira, manusia bergembira, bahkan orang kafir seperti Abu Lahab bergembira dengan kedatangan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Hanya satu makhluknya Allah yang tidak bergembira. Siapa? Iblis laknatullah alaih. Dikatakan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan oleh Ibnu Katsir, beliau mengatakan, ranna iblis arba'a rannat. Iblis itu pernah merintih 4 kali rintihan. Teriak 4 kali teriakan. Kapan? Hina lu'ina, tatkala dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam atas perintah Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hina uhbita, tatkala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke muka bumi. Tatkala diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, tidak mau iblis, dilaknat dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Kemudian yang ketiga, hina wulida sallallahu alaihi wasallam, tatkala dilahirkan baginda Nabi Muhammad, berteriak merintih iblis, menyesal dengan apa? Menyesal dengan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad, karena dia menganggap bahwasannya selama ini dia menggoda manusia untuk menjermuskan mereka ke dalam neraka. Tatkala lahir baginda Nabi Muhammad, juru penyelamat, pemberi syafaat bagi umat, ya, menyesal karena dia anggap amal yang dia lakukan oleh iblis tersebut selama ini sia-sia dengan wujudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang keempat, hina unzilat al-Fatihah, tatkala diturunkan surat al-Fatihah, iblis merintih karena di dalam surat al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kalian kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu kami minta pertolongan. Kalau sudah Allah menolong hambanya, kita minta pertolongan kepada Allah dan Allah menolong hambanya, maka sia-sia apa yang dilakukan oleh iblis untuk menggoda dan menjerumuskan manusia. Nah, inilah kita tatkala dilahirkan baginda Nabi Muhammad SAW mesti harus senang dan bergembira dengan wujudnya atau dilahirkan, diutusnya baginda Nabi Muhammad untuk kita sebagai manusia yang memberikan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Jumat yang penuh berkah ini, ya, insyaallah kita juga akan membahas salah satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Al-hadits atau kama qala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 pilar, atas 5 tiang, atas 5 pondasi. Ya, yang pertama pondasi tersebut adalah syahadatu an la ilaha illallah
wa anna Muhammadur Rasulullah. Jadi Islam ini ibarat rumah. Rumah ini mempunyai 5 tiang. Kalau seandainya salah satu tiangnya tidak ada, maka rumah itu akan miring. Bahkan kalau tiangnya tidak ada semua, maka rumah itu bakal roboh. Maka dari itu, tiang ini adalah suatu yang sangat penting sebagai penopang daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tiang tersebut? Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Yang pertama, syahadat, penyaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan juga bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Bahkan bukan hanya di dunia kita bersaksi kepada Allah, di akhirat kita juga pernah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di alam arwah kita pernah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala arwah, Allah menciptakan arwah dan arwah itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata kepada arwah-arwah tadi, "Alastu birabbikum? Apakah aku Tuhan kalian ataukah bukan?" Dijawab oleh para arwah, ya, qalu bala syahidna ya Rabb. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Maka dari itu, setiap orang yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan, dia adalah orang yang suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir daripada rahim perempuan, dia adalah lahir dalam keadaan suci. Karena rohnya pernah bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan mereka. Baru setelah itu fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Baru setelah itu tanggung jawab untuk mendidiknya Allah berikan kepada orang tuanya. Apakah orang tuanya ingin menjadikan anak ini seperti orang Yahudi, apakah seperti orang Nasrani, ataukah seperti orang Majusi, itu tergantung pendidikan daripada orang tuanya. Ya, orang tuanya mau mendidik dia sebagai orang yang alim misalnya, bisa. Apakah orang tuanya ingin menjadikan dia sebagai penjahat yang besar? Bisa. Itu tergantung pendidikan yang Allah berikan, tanggung jawabnya kepada orang tua. Nah, jadi semua manusia itu pernah bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan mereka. Ya, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat ini adalah 2 kalimat yang mempersatukan kita umat Islam, yang mempersaudarakan kita umat Islam yang tadinya bukan saudara, yang tadinya orang lain, suku lain, dengan syahadat, ya sama-sama baca syahadat, kita menjadi saudara. Kita menjadi satu ikatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi dibaca surat oleh Ustaz, ya. Ayat waktu rakaat kedua, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, yaitu agama Allah. Dan yang bisa menjadikan agama ini pegangan adalah 2 kalimat syahadat tadi, sehingga tadinya orang lain bisa jadi saudara. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Fadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Tatkala kalian masih bermusuhan, dulu di zaman jahiliyah, qabilah dengan qabilah masih berperang, suku ini dengan suku itu berperang, ya, berebut kekuasaan, berebut wilayah. Tapi dengan adanya Islam, fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dilembutkan hati mereka, dan dengan Islam dijadikan mereka bersaudara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dan tatkala itu kalian benar-benar berada di ujung daripada neraka. Kemudian Allah mengangkat, menyelamatkan kalian dengan hadirnya agama Islam, dengan hadirnya baginda Nabi Muhammad yang membawa Islam kepada kita. Ya, maka dari itu syahadat ini
adalah dua kalimat yang mempersatukan hati kita ya sebagai seorang muslim. Ya tadinya orang lain bisa menjadi saudara dengan Islam, dengan syahadat tadi. Pernah sekali waktu sahabat Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu tatkala berperang bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala berperang, kaum muslimin waktu itu mengalami kemenangan. Sampai setelah peperangan itu semua sahabat yang ditugaskan oleh baginda Nabi mengecek apakah masih ada korban yang hidup ataukah sudah wafat semuanya, baik dari pihak musuh ataupun dari pihak muslimin. Ternyata dicek satu-satu, di antara yang mengecek tersebut adalah Zaid bin Harithah. Tatkala mengecek satu-satu, ada satu orang yang masih terluka. Tatkala ingin dibunuh oleh Zaid bin Harithah, karena memang kalau sudah orang sekarat ini daripada dia susah matinya, lebih baik sekalian dihabisi. Nah, itu ada orang yang masih terluka, tapi dia itu melihat Zaid bin Harithah takut dibunuh, akhirnya dia bersyahadat. Akhirnya tidak jadi dibunuh. Dia tatkala bersyahadat tidak jadi dibunuh. Ya, kalau orang bersyahadat bebas. Ya. Al-muslim akhul muslim, haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, kata baginda Nabi. Muslim yang satu dengan muslim lainnya saling saudara. Haram darahnya ditumpahkan, haram hartanya dizalimi, dan juga kehormatannya dizalimi, haram hukumnya. Jadi tatkala orang itu bersyahadat, maka dia terbebas hidup. Akhirnya ada seorang yang terluka, dia bersyahadat karena takut dibunuh, dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Zaid bin Harithah tidak menggubris apa yang dikatakan orang tersebut, akhirnya tetap dibunuh oleh Zaid bin Harithah. Padahal orang yang luka tadi, musuh yang luka lagi tadi sudah bersyahadat. Akhirnya kejadian ini dilaporkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Zaid bin Harithah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Zaid, kenapa engkau membunuh seorang yang sudah bersyahadat dan dia itu adalah saudaramu, hai Zaid?" Orang yang sudah bersyahadat berarti sama, dia itu saudara kita. Ya, kemudian dikatakan oleh Zaid bin Harithah, "Dia pura-pura ya Rasulullah, karena dia melihat orang yang di sampingnya yang sudah terluka saya bunuh, tahu-tahu dia ingin saya bunuh, dia bersyahadat agar dia terbebas daripada hukuman ya Rasulullah." Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal syaqaqta qalbahu?" Apakah engkau telah membuka hatinya dan melihat bahwasanya dia itu benar beriman ataukah tidak? Kata baginda Nabi. Diam Zaid bin Harithah, dan baginda Nabi tidak berbicara dengan Zaid bin Harithah selama 3 hari. Karena baginda Nabi memberikan pelajaran kepada Zaid bin Harithah, karena orang yang sudah bersyahadat adalah saudara kita, haram hukumnya saling membunuh, karena kita adalah saudara dengan berkat 2 kalimat syahadat itu dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Buniyal Islamu ala khamsin. Yang pertama, dididikan Islam itu atas pilar yang pertama adalah syahadat. Kemudian pilar yang kedua adalah wa iqamis shalah. Salat, setelah syahadat baru salat. Makanya banyak orang bilang, "Ya, salat kan nomor 2." Memang betul. Salat nomor 2 dalam rukun Islam. Tapi tidak boleh diduakan salat. Tetap harus kita utamakan. Tatkala datang waktu salat, aqimus shalah, kita langsung. Tatkala kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adzan, langsung kita melakukan salat. Jangan sampai telat, jangan sampai lambat. Ya. Begitu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tunda-tunda. Kita saja kalau masuk kantor atau masuk sekolah terlambat, ya kata orang dulu disetrap, dapat hukuman. Bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala terlambat telat? Bagaimana hukumannya nanti di akhirat, naudzubillah. Maka dari itu mesti kita disiplin, ya tatkala kita melakukan salat, tatkala diundang kita untuk salat, diserukan kita untuk melakukan salat, kita buru-buru langsung melakukan salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena salat adalah mi'rajul mukmin, kata baginda Nabi. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kalau orang mukmin pengen mi'raj,
naik ke atas, ya ingin berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka salat adalah caranya. Sarananya adalah salat. Karena dalam salat di dalam surat Al-Fatihah dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita memuji Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita baca Fatihah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diterangkan banyak, ya, tatkala kita membaca alhamdulillahirabbil alamin dijawab oleh Allah sampai waladhdallin, itu ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat ini adalah salah satu cara atau sarana komunikasi kita, dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala sehari cuma diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 5 kali, enggak banyak-banyak. Ya, dulu tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat kepada baginda Nabi Muhammad 50 waktu. Coba bayangkan kalau seandainya 50 waktu kita terima, tidak ada tawar-menawar antara baginda Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya baginda Nabi kepada kita. Baginda Nabi tidak ingin kita keberatan sehingga menawar kepada Allah, memohon kepada Allah untuk dikurangi salat kita yang tadinya 50 waktu, alhamdulillah turun menjadi 5 waktu. Coba seandainya 50 waktu. Kira-kira bagaimana? Susah. Ibu-ibu lagi masak, tahu-tahu adzan lagi. Bapak-bapak lagi tanda tangan, lagi kerja nyangkul, misalnya lagi jaga toko, adzan lagi. Berapa kali? 50 kali kalau kita sholat, ya tidak diberikan diskon oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat baginda Nabi. Baginda Nabi memohonkan kepada Allah agar dikurangi sholat kita, maka sholat kita hanya 5 waktu. Alhamdulillah 5 waktu saja, ya banyak yang bolong, banyak yang meninggalkan sholat. Apalagi 50 waktu, mungkin gak mau sholat sama sekali karena capek. Ya, 5 waktu saja banyak yang gak mau sholat. Padahal ini sarana kita untuk berkomunikasi, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau katakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin, ya. Salat adalah pilar kedua daripada rukun Islam. Nah, kedua-duanya kalau sudah berdiri insyaallah, ya, yang lain juga bisa berdiri dengan kokoh sehingga rumah kita ini, iman kita ini menjadi kuat. Tadi dibacakan oleh Bapak Imam bahwasanya di rakaat pertama wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Memang salat itu banyak, ya, di antara kita menganggap salat itu adalah suatu yang berat. Memang berat, mesti butuh kesabaran. Makanya Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri dengan kesabaran, was-salah dan doa. Nah, juga di dalam salat ini mesti butuh kesabaran. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesabaran dalam melakukan salat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa'mur ahlaka wastabir bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kamu untuk melakukan salat dan bersabarlah untuk menghadapi mereka. Karena orang yang diperintah salat ini biasanya susah, enggan. Kita juga pun kalau melakukan salat kadang banyak timbul rasa malas. Memang salat itu suatu yang berat. Makanya kita diperintahkan untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bisa istiqamah melakukan salat. Wa innaha lakabiratun, karena salat itu sangatlah susah, berat. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pada orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya dengan kita salat berarti menandakan kita itu khusyuk, kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut kepada makhluk, kita lari daripada makhluk tersebut. Tapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu dengan salat tadi. Maka dari itu hadirin wal hadirat, salat ini adalah suatu yang penting
termasuk rukun daripada agama kita yang mesti dan patut kita jaga sampai akhir hayat kita. Karena tidak ada rukhsah, tidak ada toleransi, tidak ada keringanan di dalam melakukan sholat. Dalam keadaan apapun juga kita wajib melakukan sholat. Ya, kalau kita sakit nggak bisa berdiri, bisa dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk, bisa dengan berbaring. Nggak bisa berbaring, bisa dengan tiduran. Nggak bisa tiduran dengan isyarat kepala. Nggak bisa isyarat kepala, isyarat mata. Kalau nggak pakai isyarat mata, nggak bisa isyarat mata, isyarat hati. Kalau nggak bisa pakai isyarat hati, ya mati. Hati yang nggak bisa gerak lagi sudah mati dan disolatkan. Makanya walaupun orang itu misalnya koma 1 minggu kemudian dia sadar lagi, maka yang dia tinggalkan daripada solat dia harus qadha. Ya, solatnya tersebut karena pentingnya solat. Ya, pentingnya solat sebagai rukun yang kedua daripada rukun Islam, pilar daripada umat Islam. Kemudian yang ketiga, wa iqamis shalah wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat bagi orang-orang yang mampu mengeluarkan zakat, yang cukup hartanya untuk mengeluarkan zakat. Orang yang lebih hartanya dia keluarkan zakat untuk membantu saudaranya sesama muslim. Wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan yang keempat, yaitu yang setahun sekali ya kita lakukan, yaitu tatkala datang bulan Ramadan kita diwajibkan melakukan puasa Ramadan dengan menahan makan, minum serta syahwat dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan di bulan Ramadan juga banyak kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa meraih ampunan dari Allah, untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Lailatul Qadar, ada 10 pertama bulan Ramadan yang mana rahmatnya Allah diturunkan. Ada 10 kedua bulan Ramadan yang mana Allah mengampuni hamba-hambanya. Kemudian ada 10 hari yang ketiga bulan Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kelima yaitu hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, haji, pergi haji ke tanah haram, ya, berziarah ke Mekah dan juga ke Madinah untuk melakukan nusuk ibadah haji seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan diteruskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka yang mampu dalam artian ada ongkos untuk berangkat, ada ongkos untuk yang ditinggali di kampungnya, dan ada ongkos untuk kembali ke kampungnya dan untuk melanjutkan kehidupannya setelah dia berhaji. Jangan mentang-mentang ya punya rumah satu dijual kemudian untuk haji akhirnya pulang jadi gelandangan. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Yang dinamakan cukup adalah tadi, buat ongkos berangkat dan pulang pergi ada, buat yang ditinggali ada, dan untuk melanjutkan kehidupan setelah berhaji itu juga cukup. Ya, itulah 5 daripada rukun Islam yang insyaallah